Film Dragon Blade disutradarai oleh Daniel Lee dan dibintangi oleh Jackie Chan, Adrien Brody, dan John Cusack, serta para pemeran lainnya. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang bersejarah. Nah, film ini berkisah tentang Wuhan yang diperankan oleh Jackie Chan. Dia merupakan seorang komandan tim khusus pengamanan jalur sutra yang bertugas memimpin pengamanan di jalur tersebut. Jadi bagaimana keseruan dari film satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada tahun 50 sebelum Masehi, saat menyerang Kekaisaran Parthia, satu pasukan Romawi menghilang. Beberapa saat setelah itu, jejak mereka pun ditemukan di sepanjang jalan sutra di Cina. Nah, di jalur sutra ini, terlihat dua kelompok suku yang sedang berseteru. Yang satu dari suku India dan yang satunya lagi dari suku Han. Satu dari masing-masing mereka pun saling berkelahi. Nah, sampai akhirnya pasukan perlindungan jalur sutra dari Cina mendekati mereka. Dan pasukan ini dipimpin oleh Wuhan. Wuhan mencoba menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung. Namun di sini, salah seorang putri dari suku Han tidak terima jika pertarungan mereka dihentikan. Dan sang putri ini bernama Bulan. Putri ini pun mencoba untuk berkelahi dengan Wuhan. Di sini, Wuhan dengan santuy meladeni permintaan sang putri tersebut. Wuhan bertarung tanpa berniat untuk melukai. Nah, ketika sang putri mencoba untuk memberikan serangannya, Wuhan dengan lihai dapat mengelak serangan demi serangan tersebut. Dan karena Wuhan begitu sangat lihai, dia tidak sengaja memegang boobs milik sang putri ketika sedang mengelak. Dan di posisi ini, tentunya Wuhan merasa ada sesuatu yang begitu kenyal. Karena tidak sengaja, Wuhan pun meminta maaf kepada sang putri. Tak lama dari pertarungan itu, tanpa sengaja Wuhan membuka penutup wajah yang digunakan sang putri. Dan karena hal itu, sang putri pun berhenti untuk menyerang Wuhan. Dalam perjalanan pulang, dia ditertawakan oleh teman-temannya. Karena ternyata ketika Wuhan mengembalikan penutup wajah dari putri tersebut dan berniat untuk meminta maaf, tiba-tiba sang putri merelakan dirinya untuk dimantap-mantapin oleh Wuhan. Wuhan yang terkejut akan perlakuan dari sang putri, dia pun menutup kembali tubuh sang putri dengan sehelai kain. Dan Wuhan pun pergi dari tempat tersebut. Benar-benar baik sekali. Nah, Wuhan dan pasukannya, mereka semua kembali ke kampung halaman. Terlihat istri Wuhan yang sedang mengajar anak-anak. Malam harinya, mereka berdua pun berbincang-bincang. Tak lama dari itu, salah satu anak buahnya mengetuk pintu. Dan ini adalah Yinpo. Dia mengatakan kalau pasukan penjaga sedang dalam masalah. Tentara gubernur provinsi menemukan 4 koin emas di luar perbatasan. Dan ada bea cukai yang ditandatangani oleh salah satu pasukan penjaga jalur sutra. Mereka berdua pun bergegas mendatangi markas. Di sana, Letnan sudah memborgol semua anak buah Wuhan. Yinpo yang marah pun mengeluarkan pedangnya, tapi dicegah oleh Wuhan. Di sini Letnan menyatakan kalau pasukan penjaga jalur sutra telah bersalah dan mereka dituduh telah menyelundupkan koin emas. Karena hal itu, mereka pun dihukum dan akan dikirim ke gerbang angsa liar untuk membangun kembali gerbang tersebut. Tepat di pagi harinya, Wuhan dan pasukannya dikirim ke gerbang angsa liar, sebuah wilayah yang jauh dari perkotaan. Di sana terdapat banyak pekerja yang sedang membangun kembali benteng yang rusak. Di sini juga terlihat baju perang milik Jenderal Huo Kubing, dinasti Han. Dan Wuhan dan pasukannya memberikan penghormatan atas segala jasa yang telah dilakukan Jenderal Huo di masa lalu. Nah, di sini pemimpin gerbang angsa liar membawa perintah dari gubernur untuk segera menyelesaikan benteng yang hancur. Sementara itu terlihat pasukan Roma yang dipimpin oleh Lucius tengah mendekat ke gerbang angsa liar. Pasukan Roma terlihat kelelahan dan butuh istirahat. Para pasukan ini adalah buron dan mereka dalam pelarian dari sebuah peristiwa. Di sini Lucius mendatangi seorang anak kecil yang merupakan keturunan dari pemimpin Romawi. Mereka berniat untuk mencari tempat berlindung, dan sasaran mereka adalah gerbang angsa liar. Di dalam benteng, pasukan Cina bersiap untuk melakukan serangan.
Wuhan yang mengenakan kostum milik Jenderal Huo mendatangi pasukan Roma dan berniat untuk berunding. Dan perundingan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lucius menantang Wuhan untuk bertarung. Terjadilah pertarungan antara keduanya. Tak lama dari pertarungan itu, Wuhan melihat pasukan Roma yang sudah kelelahan dan terjatuh. Dan diiringi dengan badai pasir yang akan segera menghampiri mereka. Wuhan dengan bijak menawari untuk menghentikan pertarungan dan mempersilahkan pasukan Roma untuk masuk ke dalam benteng demi kebaikan mereka semua. Di sini Lucius pun menyetujui dan terjadilah gencatan senjata dengan pasukan Romawi. Sebelum badai pasir datang, mereka semua masuk ke dalam benteng angsa liar. Pasukan Romawi diberi makan dan beberapa orang yang terluka diberi obat, termasuk anak ini. By the way, anak ini bernama Publius. Malam harinya, Wuhan mendatangi Lucius yang sedang termenung seorang diri. Terbayang kejadian sebelum dia pergi dan menjadi buronan. Rupanya, Lucius dan pasukannya mereka tengah dalam pelarian. Karena Tiberius, bangsawan Romawi yang tamak, ingin membunuh saudaranya yang masih kecil, yaitu si Publius. Tak lama, Wuhan menghampiri Lucius dan menawarinya untuk minum. Dan singkat cerita, pemimpin atau bisa juga dibilang koordinator lapangan di gerbang angsa liar ini mendatangi Wuhan. Dan dengan gelisah mengatakan kalau mereka harus menyelesaikan benteng itu dalam waktu 15 hari. Apabila tidak selesai, maka mereka semua akan dieksekusi mati. Hari berikutnya, pasukan Cina dan Roma pun berunding. Pasukan Roma bersedia membantu untuk menyelesaikan gerbang tersebut. Dan di sini Lucius meminta untuk seseorang mengantarkan utusannya ke Kaisaran Parthia. Beberapa orang pun pergi ke Kaisaran Parthia. Sementara di sini, pasukan Roma yang dipimpin oleh Lucius membantu Cina untuk membangun kembali benteng angsa liar. Mereka menunjukkan teknologi dari Roma dalam hal pembangunan. Dengan desain arsitek yang mumpuni dan saling bergotong royong, mereka akhirnya dapat memperbaiki benteng itu dengan sangat cepat. Sembari berjalannya waktu, ikatan emosional antara Wuhan dan Lucius pun semakin erat. Mereka akhirnya menjadi sahabat yang cukup dekat. Dengan bantuan Lucius dan pasukannya, akhirnya perbaikan benteng pun berhasil diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga Wuhan dan pasukan lainnya tidak jadi dieksekusi. Karena berhasil membangun kembali benteng angsa liar, mereka pun mengadakan pesta. Masing-masing menunjukkan kebolehannya dalam menari dan juga menyanyi, termasuk juga dengan Roma. Di sini, Publius menyanyikan lagu kebangsaannya di dalam benteng ini. Dan terlihat beberapa pasukan Roma begitu sangat mencintai dan merindukan tanah air mereka. Nah, selesai melakukan pesta, Lucius menceritakan kisahnya kepada Wuhan. Dulunya, dia bertugas di bawah konsul Marcus Lucinus. Dia menggerakkan pasukannya untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Parthia. Parthia ini kalau sekarang adalah Iran. Anak sulung konsul Marcus, yaitu Tiberius, merupakan orang yang sangat kejam dan juga tamak akan kekuasaan. Konsul Marcus menunjuk anak bungsunya, yaitu Publius, untuk menjadi pewaris sebagai penggantinya. Lalu menyuruh Lucius untuk melindungi Publius sampai akhirnya dia bisa menjadi pemimpin. Tapi di sini Publius memiliki masalah dengan penglihatannya. Ratu Parthia dengan niat baik memberikan obat untuk menyembuhkan penglihatan Publius. Tapi Tiberius mencampur obat tersebut dengan racun dan mengakibatkan Publius menjadi buta permanen. Dan karena marah dengan ayahnya karena tidak menjadikan dirinya sebagai pewaris tahta, Tiberius pun membunuh ayahnya sendiri dan juga berniat untuk membunuh adik kandungnya. Di sini Lucius tidak mempunyai pilihan selain kabur, hingga akhirnya dia mencapai gerbang angsa liar dan bertemu dengan Wuhan. Pasukan yang dikirim ke Ratu Parthia bertujuan untuk mengembalikan perjanjian damai dan juga membuktikan kalau Tiberius adalah orang yang jahat. Mendengar kejadian itu, Wuhan juga menceritakan kisah sedihnya ketika kecil dulu. Dia adalah yatim piatu karena orang tuanya dibunuh oleh musuh. Dia dan adiknya bersembunyi, tapi akhirnya adiknya meninggal. Dan di sini mereka memiliki kisah sedih yang hampir sama.
Singkat cerita, utusan yang dikirim Lucius telah kembali. Namun pasukan yang lain telah dibunuh oleh Tiberius. Karena hal itu, Lucius pun berniat untuk menemui Tiberius dan menyerangnya. Wu Han pun mencegahnya. Dia mencurigai kalau Tiberius telah bekerja sama dengan atasannya dan berniat menguasai jalur sutra. Bahkan dengan 100.000 pasukan yang dibawa Tiberius, berdampak bisa menguasai Cina. Dan karena hal itu, Wu Han akan membantu Lucius untuk menghentikan Tiberius. Dan Wu Han pun berniat meminta bantuan dari pasukan Yinpo. Wu Han pun bergegas pergi menuju kota dan akan bertemu Yinpo. Ketika dia menuju rumahnya, di sana istrinya diserang oleh para tentara Cina yang berkhianat. Mereka pun diselamatkan oleh Putri Bulan yang sebelumnya sempat bertarung dengan Wu Han di awal film. Mereka berusaha lari dan terus dikejar oleh para tentara. Pasukan bantuan dari Putri Bulan pun datang membantu Wu Han untuk kabur. Di sini mereka semua berhasil kabur. Namun dalam pelarian, istri Wu Han harus mati terkena panah. Sementara itu di sisi lain, Lucius masuk ke dalam sebuah jebakan. Pasukan yang dikira bantuan dari Wu Han ternyata sudah bekerja sama dengan Tiberius. Dan di sini, anak buahnya pun mati dibunuh. Lucius terkena panah beberapa kali. Nah, ketika telah sadar, dia pun didatangi oleh Tiberius dan mengatakan kalau dia sudah merencanakan semua ini dengan anak buah Wu Han, yaitu Yinpo. Ternyata Yinpo lah yang memberikan tanda tangan bea cukai sebelumnya, sehingga memfitnah Wu Han yang tidak bersalah. Di sini Tiberius memang berniat menguasai jalur sutra. Begitu pasukannya sampai di perbatasan, maka jalur sutra akan mereka rebut. Lucius memohon kepada Tiberius untuk membebaskan Publius, karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan ambisi Tiberius. Tapi Tiberius tidak peduli. Dia sudah mengeksekusi Publius dengan menyuruh mereka untuk melompat dari atas benteng. Lucius yang kesal dan tidak terima akan perbuatan Tiberius, dia menyerang Tiberius dengan rantai yang membelenggu dirinya. Sementara itu, Wu Han yang kembali ke gerbang angsa liar, di sana temannya menceritakan kalau semua suku terpaksa menyetujui kalau jalur sutra akan menjadi milik Roma. Dan mereka meminta Wu Han untuk menyerahkan diri. Dia pun menyetujuinya dan meminta pada semua orang untuk mengibarkan bendera yang telah mereka buat karena telah berhasil membangun gerbang angsa liar kembali. Wu Han pun mendatangi Tiberius dengan tangan terborgol. Di sana, dia melihat pasukan Lucius yang telah dipenjara. Tiberius meminta Wu Han untuk berlutut kepadanya dan mengabdikan diri jika dia ingin hidup. Tapi Wu Han tidak menurutinya dan berniat untuk melawan. Tak lama setelah itu, pasukan Yinpo pun datang. Wu Han dimasukkan ke dalam penjara bersama pasukan Lucius. Di sini, mereka mencoba untuk melarikan diri dengan membalikkan kerangkeng yang mengurung mereka. Dan tak lama, mereka pun berhasil keluar dari sana. Sementara itu, Yinpo meminta jabatan yang telah dijanjikan oleh Tiberius. Tapi Tiberius tidak memberikannya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan Yinpo yang malang ini pun mati di tangan Tiberius. Sedangkan Wu Han berusaha menyelamatkan Lucius. Di sana Wu Han menemui Lucius yang sudah disiksa oleh Tiberius. Di sini Wu Han berusaha untuk membebaskannya, namun tidak berhasil. Lucius menyuruh Wu Han untuk memimpin pasukannya dan mengalahkan Tiberius. Dia juga meminta Wu Han untuk membunuh dirinya, agar dia tidak terlalu tersiksa dengan apa yang telah dialaminya. Dan di sini, dengan berat hati, Wu Han terpaksa membunuh Lucius atas permintaan darinya. Kemudian di dalam benteng, terjadilah pertempuran antara Wu Han dan pasukan Tiberius. Dan Wu Han berhasil mengalahkan mereka. Namun di luar benteng, mereka semua sudah dikepung oleh semua pasukan Romawi yang dipimpin oleh Tiberius. Ketika mereka hendak menyerang, ratusan elang tiba-tiba datang. Yang ternyata elang itu berasal dari suku yang tidak menyetujui penguasaan jalur sutra yang akan dikuasai oleh Roma. Di sini mereka semua pun menyerbu pasukan Tiberius dan terjadilah pertarungan antar bangsa yang cukup sengit. Tak lama, pasukan Partia pun datang mendekat. Sang ratu mengatakan kalau dia telah menandatangani perjanjian untuk melindungi adik Tiberius, yaitu Publius.
karena ayahnya sudah mengetahui rencana jahatnya sejak lama. Di sini, Tiberius mengakui kalau dia telah membunuh ayah dan adiknya. Singkat cerita, Wuhan mendatangi Tiberius dan menantangnya untuk berduel. Tapi Tiberius menolak karena dia bukanlah pasukan Romawi. Salah satu anak buah Lucius mengatakan kalau Wuhan sudah menjadi prajurit Romawi karena telah diangkat oleh Publius secara langsung. Mendengar hal itu, Tiberius pun meladeninya untuk berduel. Terjadilah pertarungan antara Wuhan dan Tiberius. Dengan pertarungan yang cukup sengit di antara keduanya, akhirnya Wuhan berhasil mengalahkan Tiberius, dan mereka berhasil menghentikan niat jahat dari Tiberius. Setelah kejadian itu, Kekaisaran Cina menyatakan penghargaan atas keberanian tentara Romawi yang dipimpin oleh Lucius. Mereka diberi hak untuk membangun sebuah kota di Jalan Sutra. Di sini, pasukan yang selamat diizinkan bergabung dengan Wuhan untuk membentuk pasukan baru dan melindungi wilayah barat. Wuhan pun memimpin pasukan campuran mengamankan Jalur Sutra. Film pun berakhir dengan sangat mengharukan. Nah, itu tadi adalah rekap alur cerita dari film Dragon Blade. Cukup direkomendasikan buat kamu menonton film ini secara langsung. Karena film ini selain terinspirasi dari kisah nyata, segi alur ceritanya juga sangat seru. Kita akan dibuat cukup merinding dan haru dengan kisah di dalam film ini. Nah, buat kamu yang suka alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.